Namo Buddhaya. Saudara pemirsa Kompas TV Mutiara Iman, jumpa lagi dengan saya Duyanti dalam acara Mimbar Agama Buddha, tentunya dengan judul Menyeberangi Lautan Batin. Saudara dimanapun Anda berada, setiap perjumpaan kita saya selalu berharap dan berdoa semoga saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan kebahagiaan kita bisa bersama-sama mendengarkan acara ini dengan baik. Saudara, kita kalau bicara tentang banjir, tentu saja setiap orang sangat khawatir karena banjir akan menenggelamkan segalanya. Semakin tinggi banjir, maka akan semakin banyak kerugian yang akan kita dapatkan. Kita bisa rugi harta benda, kita harus membenahi semuanya, dan apabila kita memiliki tempat-tempat yang bagus atau yang tinggi, tentu saja kita juga harus membawa barang-barang kita ke tempat tinggi. Ini berarti satu masalah kita lakukan lagi. Bila banjir itu tidak ditanggulangi, maka setiap tahun kita hanya akan berkutat dengan banjir, dan banjir lagi. Banjir yang ada di luar ini akan membuat kita rugi harta benda yang sangat banyak sekali. Tidak hanya harta benda saja, kadang kita menderita karena kita harus mencari lagi harta yang sudah rusak, mengambil lagi atau mengadakan lagi harta yang sudah tidak bisa digunakan, dan kita juga harus menyiapkan lagi keuangan, mental, dan semua tentang banjir. Saudara, begitu besarnya akibat dari banjir yang telah timbul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menghadapi banjir yang ada di luar tersebut, kita harus menanggulangi dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bila kita menebang hutan satu, maka kita juga harus menanam satu. Atau hutan yang sudah gundul kita harus tanami kembali supaya nanti tidak terjadi banjir. Kemudian buatkan tanggul-tanggul yang lebih bermanfaat dan lebih kokoh sehingga tidak membuat banjir ke tempat kita. Dan satu lagi, selokan harus dibuat sebagus mungkin. Kemudian jangan lupa kita harus buang sampah pada tempatnya. Apabila hal ini kita sudah lakukan, sebenarnya kita sudah mengurangi banjir. Jangan pernah berpikir bahwa banjir ini harus ditanggulangi oleh pemerintah atau banjir ini disebabkan oleh orang lain, tapi kita harus koreksi diri bahwa semua banjir yang ada itu kita juga ikut andil. Makanya kita harus koreksi diri bagaimana banjir itu supaya tidak terjadi dengan cara seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, saudara, sekarang kita, terutama saudara-saudari sedama yang beragama Buddha, kita kembali ke dalam diri kita bahwa banjir bukan hanya banjir yang berada di luar, tetapi ada banjir yang lebih merugikan dan lebih membuat kita sengsara, yaitu banjir yang ada di dalam batin kita yang disebut sebagai oga. Banjir itu akan sangat-sangat membuat kita menderita secara batin. Nah, banjir seperti ini saya akan berikan sebuah ulasan yang pernah dilakukan oleh Sang Buddha. Ketika saat itu ada seorang petapa bertanya kepada Sang Buddha, "Buddha, apa yang harus dilakukan ketika banjir melanda?" Sang Buddha mengatakan, "Saya akan menyeberang dengan membuat kapal atau rakit. Karena apabila menunggu banjir itu reda, maka saya akan membuang-buang waktu karena saya tidak tahu banjir itu kapan berhenti. Tetapi apabila kita langsung menyeberang, maka kemungkinan besar saya akan terbawa arus banjir itu ke tempat yang lebih dalam dan saya tidak akan pernah selamat." Jadi cara yang paling efisien adalah membuat rakit, kemudian waspada ketika menyeberang, dan kita harus mengerti fokus pada saat menyeberang, maka kita akan selamat di seberang sana. Nah, inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha.
Setelah itu kita juga harus melihat banjir yang lebih parah yang diajarkan oleh Sang Buddha, terutama tentang Oga Tara yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya. Dalam Oga Tara ada 4 banjir yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam pikiran kita yang nantinya akan menghanyutkan banyak hal. Yang pertama adalah banjir keinginan yang disebut sebagai Kamaga Oga atau Kamoga. Banjir ini sangat-sangat merugikan. Kenapa? Karena manusia itu memiliki keinginan yang tidak pernah berhenti. Dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Contoh yang paling mudah, ketika kita belum memiliki pekerjaan, maka seseorang akan berpikir, alangkah enaknya saya punya pekerjaan. Ketika saya punya pekerjaan, maka saya bisa membeli barang, membeli sesuatu yang saya butuhkan. Tidak usah muluk-muluk, saya minimal kehidupan saya lebih baik. Tetapi saudara, ketika kita sudah punya pekerjaan, apalagi keinginan selanjutnya adalah kalau saya sudah punya kerjaan ini, saya sekarang punya uang banyak, maka yang harus saya lakukan, saya harus membeli ini, harus membeli itu, membeli segalanya. Akhirnya keinginan itu tidak ada habisnya, akan terus-menerus seperti itu. Keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita ini lama-lama membuat kita tidak wajar. Kalau keinginan itu keinginan yang biasa, ingin memiliki tempat tinggal, ingin bekerja dengan baik, ingin melakukan kebaikan, kemudian ingin berdana, memanfaatkan uang dengan baik untuk kebaikan, menabung uang, itu adalah keinginan yang wajar yang memang harus dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi apabila keinginan ini menjadi sebuah keserakahan, maka itu akan membuat batin kita akan semakin merongrong diri kita lagi. Contohnya seperti kita meminum air laut. Ketika meminum air laut, bukannya dahaga kita akan hilang, tetapi kita akan semakin dahaga atau semakin haus dan haus. Kenapa? Air laut itu asin. Nah, demikian juga kalau kita punya keinginan yang dibarengi dengan keserakahan. Kenapa? Keinginan yang dibarengi dengan keserakahan akan membuat kita semakin ingin ini, ingin itu, dan keserakahan itu akan menguasai diri kita seperti banjir yang menenggelamkan segalanya. Saudara, bila kita mengerti hal ini, maka kita harus berusaha menghentikan keinginan di dalam diri kita. Cara menghentikan keinginan saya akan berikan setelah yang berikut ini. Dan saudara jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman dengan tema menyeberangi banjir keinginan. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa keinginan manusia yang berlebihan akan membuat kita menjadi banjir yang menenggelamkan batin kita. Batin kita terkena banjir, ucapan kita terkena banjir, dan perbuatan kita juga terkena banjir. Inilah keinginan yang tiada hentinya atau berlebihan. Nah, selanjutnya kenapa ada keinginan yang berlebihan? Karena terjadi kebencian. Banjir kebencian inilah yang disebut sebagai dosogi. Banjir kebencian dipicu oleh keinginan yang berlebihan yang kadang tidak tercapai apa yang kita inginkan. Kalau tadi percakapan Sang Buddha dengan seorang pertapa, kalau ada hujan, ada banjir, apa yang harus kita lakukan? Maka Sang Buddha menggunakan jalan tengah dengan cara membuat perahu untuk menyeberang, tetapi dengan kewaspadaan. Apabila manusia ini dikuasai oleh kebencian, maka yang akan dilakukan adalah menyalahkan banjir.
dengan cara mengarungi banjir itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan semakin tenggelam, tenggelam, dan tenggelam. Bahkan dia tidak akan pernah bisa mencapai tepi manapun. Berada di kubangan dan akhirnya meninggal dengan tidak memiliki karma baik. Karena apa? Karena dipenuhi oleh kebencian. Nah, kebencian ini sangat-sangat tidak menguntungkan manusia. Kenapa? Dari kebencian timbullah pemikiran-pemikiran yang buruk. Dengan kebencian maka ucapan pun menjadi ucapan yang tidak baik, ucapan yang kotor, ucapan yang menyalahkan orang lain. Ingat saudara, satu ucapan yang tidak baik membuat orang terluka, bagaikan kita memaku papan yang dipaku, kemudian kita lupa papan tersebut, pakunya kita cabut dan kita lupa semuanya. Coba kita pikirkan, apakah papan yang sudah dicabut tadi tidak ada lubangnya? Apakah paku yang sudah kita pakukan di papan tadi kalau dicabut tidak ada lubangnya? Ada tentunya. Demikian juga dengan orang lain. Ketika kita berbicara kasar karena dari pikiran yang tidak baik, dari pikiran yang emosi, dari pikiran yang penuh kebencian, kemudian kita berkata kasar kepada orang lain, mungkin kita lupa dengan ucapan kita. Mungkin kita bisa tidur nyenyak karena tadi sudah berucap. Mungkin kita bisa makan sekenyangnya. Tetapi orang yang pernah mendengarkan ucapan kita, dia akan merasa tersakiti luar biasa. Mungkin dia tidak bisa tidur, mungkin dia kembali menyalahkan kita, mungkin dia berintrospeksi diri, mungkin dia akan membuat rencana yang luar biasa untuk menyakiti kita kembali. Dan kalau rencana terakhir menyakiti kita kembali, maka terjadilah saling sakit menyakiti yang tidak ada hentinya dan akhirnya menjadi benang yang ruwet, yang tidak ada ujungnya. Terjadi sakit menyakiti. Kalau sudah demikian, kehidupan manusia tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah damai. Akankah kita hidup menjadi yang tidak tentram? Atau kita akan hidup damai, sejahtera bersama semua orang, bahkan semua makhluk, tidak peduli agamanya apa, tetapi yang penting adalah saling memberi dan saling berbagi. Kehidupan ini milik kita dan kita sendiri yang memilih. Apabila manusia dibanjiri oleh kebencian, maka yang terjadi seperti yang saya ceritakan barusan. Nah, kebencian ini akan menimbulkan pandangan salah yang disebut sebagai ditoga. Pandangan salah ini akan membuat orang tersesat. Dia tidak mengerti ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dia tidak mengerti sebuah kebaikan. Dia tidak mengerti arti cinta kasih karena dia memiliki pemikiran yang salah. Kalau orang memiliki pandangan salah, sangat susah untuk dinasehati. Seperti apapun kita berusaha untuk menasehati orang tersebut, maka yang terjadi adalah mental. Artinya apa? Tidak masuk ke dalam otaknya. Kenapa? Karena orang yang berpandangan salah biasanya memiliki keras kepala, pandangan sendiri yang benar, pendapat sendiri yang benar, diri sendiri yang benar. Akhirnya seperti ajaran Sang Buddha, ini aku, ini milikku. Apabila orang seperti itu, maka dia sebenarnya adalah orang yang gagal membina dirinya. Tetapi ketika tidak ada keakuan di dalam diri kita, ini bukan diriku, ini bukan milikku, ini bukan aku yang kekal, maka dia akan mengerti dengan baik sesungguhnya kehidupan itu seperti apa. Tetapi ingat, dengan pandangan salah, seseorang akan terjauh dari kata-kata bukan aku, tetapi yang ada adalah ini milikku, ini aku, segalanya punyaku. Maka pandangan salah seperti ini menggelapkan semuanya. Bayangkan kalau kita berjalan di dalam gelap, maka ada harimau atau ada ular berbisa, kita pun tidak menyadari, kita tetap berjalan. Coba
Kalau lampu dihidupkan, maka dia melihat harimau akan ketakutan, mencari tempat yang aman. Melihat ular berbisa juga ketakutan, dia akan mencari tempat yang aman. Nah, orang seperti inilah seharusnya diri kita. Jangan membiarkan pandangan salah berada di dalam diri kita terus-menerus, tidak ada habisnya. Dan kalau kita memiliki pandangan salah, pasti ada hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya. Apakah itu? Dia adalah ketidaktahuan atau awijoga. Ketidaktahuan ini seperti yang baru saja saya sampaikan tadi, yaitu berada di tempat yang gelap. Semuanya terasa gelap, maka ketidaktahuan itu akan membuat dia tersesat. Kadang-kadang dia juga bisa diterkam oleh binatang-binatang yang sangat berbisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ketidaktahuan batin ini sangat mempengaruhi diri kita. Bagaimana kita bisa melakukan kebajikan kalau kita memiliki pengetahuan yang tidak baik? Bagaimana kita bisa berbuat baik kalau di dalam batin kita ada kegelapan? Kegelapan di sini, awija di sini artinya tidak bisa memilih mana yang baik di antara mana yang jelek. Selalu memilih hal-hal yang tidak baik, tidak berguna untuk dilakukan. Hal ini akan membuat dia semakin terperosok ke hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, saudara, sebentar lagi saya akan bercerita tentang bagaimana untuk menanggulangi banjir ini supaya banjir di dalam batin kita berangsur-angsur berkurang dan akhirnya kita bisa mencapai seberang. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mutiara Iman. Kita akan bersama-sama membahas tema tentang menanggulangi banjir batin. Saudara, kalau kita tadi sudah tahu ada 4 banjir batin yang membuat kita akan tenggelam secara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan saat ini kita harus mengetahui bagaimana cara menanggulangi. Kalau di awal saya mengatakan banjir itu bisa ditanggulangi dengan beberapa macam cara, banjir batin juga bisa ditanggulangi. Tentu saja kita harus mengetahui akar permasalahannya. Apa sih yang membuat banjir batin itu terjadi? Yang membuat banjir batin yang terjadi yang 4 hal tadi adalah karena adanya keserakahan di dalam batin kita, adanya kebencian di dalam batin kita, dan adanya kebodohan di dalam batin kita. 3 hal ini harus kita tanggulangi, berangsur-angsur dia akan melemah. Caranya dengan cara apa menanggulangi 3 hal ini? Menanggulangi 3 hal ini dengan cara banyak hal, tetapi saya hanya akan memberikan 1 contoh aja di dalam Brahma Wihara. Atau ada 3 hal yang perlu kita lakukan selain Brahma Wihara. 3 hal yang harus kita lakukan adalah bentengi diri kita dengan sila atau moralitas. Sila seperti buah pondasi. Bila punya rumah, pondasinya jelek, maka sebagus apapun rumah kita, rumah itu akan mudah roboh apabila terkena angin topan. Tetapi walaupun rumah kita sederhana, tetapi kalau pondasinya tadi sangat bagus dan sangat kuat, maka angin seperti apapun tidak akan pernah bisa merobohkan. Oleh karena itu, batin kita juga harus ditanggulangi, harus diberi benteng dengan moralitas. 5 latihan moralitas untuk umat awam, dan pada saat uposata ada 8 latihan sila yang harus dilakukan.
Ini semuanya umat Buddha sudah tahu. 5 moralitas adalah sila pertama, menghindari pembunuhan, kemudian menghindari pencurian, menghindari kata-kata yang tidak benar, menghindari berbicara dusta, dan menghindari minuman atau makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini pondasi awal yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pondasi yang baik secara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian setelah itu kita harus melakukan meditasi. Meditasi adalah dasar juga bagi kita. Kenapa? Meditasi saat ini sering dikenal dengan mindfulness. Kalau kita itu hidup seharian harus memiliki konsentrasi atau berkesadaran. Apapun pekerjaan yang kita lakukan tanpa konsentrasi, tanpa berkesadaran, maka yang akan kita lakukan banyak mengalami kesalahan. Kita sering sekali melihat orang barat melakukan kesalahan, ini salah, itu salah. Kenapa? Karena kita tidak berada di dalam kesadaran. Tidak ada konsentrasi ketika melakukan satu hal. Ini pun perlu dilatih dengan cara apa? Mindfulness. Latihan untuk fokus pada satu hal, misalnya fokus pada pernafasan, fokus pada objek-objek meditasi yang sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Ini akan membuat kita setiap saat melakukan hal apapun dengan kesadaran penuh. Bila kita sudah bisa melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, maka nanti kebijaksanaan akan muncul. Manusia, kita, makhluk hidup yang memiliki kesadaran penuh, kebijaksanaannya akan timbul. Kebijaksanaan inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang mengerti sesungguhnya apa yang harus dilakukan sebagai manusia. Pikiran kita menjadi damai, ucapan menjadi tenang, dan perbuatan menjadi terkondisi dengan baik. Apabila 3 hal ini dibarengi dengan Brahma Wihara, yaitu kediaman luhur yang kita hadirkan di dalam diri kita, maka ini nanti akan lengkap. Apa itu Brahma Wihara? Brahma Wihara adalah metta, cinta kasih yang universal. Kita memiliki cinta kasih universal, tidak usah disekat-sekat. Bahkan doa dalam agama Buddha cukup singkat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk apapun kita tidak usah disekat. Tidak usah harus saudara saya yang berbahagia, harus diri saya yang berbahagia, tapi semua makhluk harus berbahagia. Setelah semua makhluk berbahagia, kita harus mengkondisikan karuna atau kasih sayang terhadap semua makhluk. Melihat penderitaan makhluk hidup, kita langsung menolong, tidak peduli agamanya apa. Apakah harus manusia? Tidak, semua makhluk yang menderita harus kita tolong. Setelah itu kita juga harus memiliki mudita, yaitu merasa bahagia atas kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Jangan pernah membuat emosi, jangan pernah membuat iri hati atas kebahagiaan orang lain. Kita harusnya bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Ini mengkondisikan metta atau cinta kasih akan terbang di seluruh dunia, akan menerangi seluruh dunia. Karena apa? Karena kita tidak iri hati disertai dengan cinta kasih. Dan yang terakhir, kita harus memiliki UPK, keseimbangan batin. Bila batin kita seimbang, kita menjadi manusia, adalah manusia yang memiliki pemikiran yang baik kepada siapapun, ucapannya tenang didengarkan oleh orang lain, dan perbuatannya terkondisi dengan baik. Bukankah manusia harus demikian? Menyeberangi banjir dengan batin yang bersih. Nah, saudara dimanapun berada, semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya katakan hari ini bermanfaat untuk saudara, dan perbincangan Dhamma ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang berbahagia, berbahagia di dunia ini maupun berbahagia di dunia berikutnya. Akhir kata, sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.